Jadi biasanya di masa ulang tahun itu, yang pertama yang jadi budaya di JNE adalah tamu utama kami adalah anak yatim. Apapun eventnya JNE, itu anak yatim adalah jadi tamu penting. Kami akan mengundang anak yatim. Di sana kita membuat bahagia anak yatim. Nah, di sanalah saya mengenal sosok Bapak Haji Suprapto Suparno ini. Kalau ngobrol sama beliau sebagai pengusaha, biasanya akan bicara angka, profit, gimana sales, gimana marketing. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau selalu mengingatkan kita, kalau ingin JNE itu jadi perusahaan yang besar, yang akan terus berdiri dan berkembang terus, memberi manfaat terus, sarannya cuma satu. Kita harus pandai bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zulfadli yang sudah menyampaikan materi kepada kita. Nanti kita perdalam dengan diskusi, dan ada titik poin yang kita ambil tadi, pesan dari Pak Khairul Tanjung tadi, umat Islam itu sunnah dalam ibadah, tetapi belum sunnah dalam bekerja dan usaha. Wah, ini luar biasa, ini sangat menarik ini, ya. Kemudian yang kedua, mindset kita mengenai usaha ini harus mental kita tuh mental petarung. Ini dia. Kemudian yang ketiga, ingin membuka usaha harus pintar mencari peluang. Jadi jangan sembarang nanti habis nanti Ustaz ya. Baik. Untuk lebih menariknya, kita dengarkan pula ngobrol bisnis kita dari pembicara yang kedua. Kita minta dari Bapak Zulheri Adha, ya, ini Deputi Branch Manager JNE. Bagaimana pula beliau melihat peluang-peluang usaha di masa pandemi ini? Ya, kepada Pak Zulheri Adha kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Zulheri Adha. Saya kerja di JNE. Itu adalah perusahaan jasa pengiriman 100% asli punya orang Indonesia. Jadi kalau ditanya berbangga, saya cukup berbangga karena ini yang punya Muslim dan punya orang Indonesia. Sedangkan beberapa ekspedisi yang lain itu sudah diinvestasi oleh luar negeri lah, yang pasti. Makanya sangat sayang kalau sampai persaingan di perusahaan jasa kiriman malah Indonesia yang kalah. Mungkin awal saya coba cerita dulu kenapa saya bisa hadir di sini. Jadi 3 hari yang lalu saya ditelepon langsung sama, saya panggil dia ini Buya Zulfadli. Beliau guru saya tiba-tiba ditelepon, Dek, kita ngisi di IKMI. Saya terkejut, IKMI, kenapa saya ngisi di IKMI gitu? Apa hubungannya? Kenapa Buya? Pokoknya kita ngisi. Siap Buya, saya nggak berani bantah. Pokoknya siap Buya. Kapan Buya? Hari Jumat pagi. Jam berapa Buya? Jam 8. Siap. Setelah itu baru saya pusing. Kenapa? Saya bingung, saya mau ngisi apa? Saya nggak punya ilmu agama yang mumpuni, saya nggak tahu. Nah, barulah saya dapat dulu ternyata di sini acara ngobis ya, ngobrol bisnis. Kalau ngobrol mungkin agak lebih santai ya. Tapi jujur saat ini pun saya juga bingung saya mau ngasih bahan apa ya. Cuma mungkin saya yang bisa saya beri apa yang saya lewati dan apa yang
terkait perusahaan saya yang mungkin saya bisa sampaikan di sini, mungkin ada yang tersirat yang bisa diambil manfaatnya di sana. Jadi awal saya coba sampaikan tentang sejarahnya JNE dulu. Jadi JNE ini ownernya seluruh Indonesia itu namanya Bapak Haji Suprapto Suparno. Beliau itu orang Bangka Belitung. Jadi kisahnya beliau adalah ownernya Tiki. Titipan kilat itu disingkat Tiki. Di tahun 70 beliau buat Tiki. Baru di tahun 90 ada yang namanya JNE. Jadi JNE ini awalnya adalah divisi luar negerinya Tiki. Kalau Tiki mau kirim barang ke luar negeri, itu pakai JNE. Jadi JNE itu dulu divisi luar negerinya Tiki. Baru setelah berjalan 3 atau 5 tahun, sampai 97, berarti hampir 6 tahun, barulah JNE ini pisah dari Tiki. Membentuk perusahaan sendiri. Kenapa? Karena ada permintaan dari pelanggan di luar negeri. Waktu itu pelanggannya di Jepang ya. Mereka selama ini kalau ngirim dari Jepang ke Indonesia, yang ngantar di Indonesia Tiki. Tapi mereka nggak mau, dia maunya JNE sendiri yang ngantar. Maka direksi JNE waktu itu minta izin sama Bapak Haji Suprapto Suparno supaya JNE bisa dibuka perusahaan sendiri dan boleh mengantar seluruh Indonesia. Nah, itu awal berdirinya JNE. Namun yang bikin saya bangga, kembali lagi saya sampaikan, kenapa saya bangga dengan JNE? Karena sosok Bapak Haji Suprapto Suparno. Jadi beliau ini, kalau saya itu ketemu sama beliau itu sekali setahun di saat JNE ulang tahun. JNE itu ulang tahunnya 26 November 1990. Jadi setiap bulan November biasanya saya ke Jakarta, kecuali tahun kemarin karena pandemi kita akhirnya ulang tahunnya online. Jadi biasanya di masa ulang tahun itu yang pertama yang jadi budaya di JNE adalah tamu utama kami adalah anak yatim. Apapun eventnya JNE itu anak yatim adalah jadi tamu penting. Kami akan mengundang anak yatim. Di sana kita membuat bahagia anak yatim. Nah, di sanalah saya mengenal sosok Bapak Haji Suprapto Suparno ini. Kalau ngobrol sama beliau sebagai pengusaha, biasanya akan bicara angka, profit, gimana sales, gimana marketing. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau selalu mengingatkan kita, kalau ingin JNE itu jadi perusahaan yang besar, yang akan terus berdiri dan berkembang terus, memberi manfaat terus, sarannya cuma satu. Kita harus pandai bersyukur. Bersyukur itu sama Allah udah jelas. Kita sholat dan patuh sama Allah ya. Ya mungkin bapak-bapak ustaz lebih paham lah. Itu harus dijalankan oleh seluruh karyawan JNE. Nah, untuk diketahui JNE ini tidak hanya Muslim. Karena kita beragam ya, kayak di Denpasar itu kan dia Hindu, ada juga yang Kristen ya. Tapi masalah ibadah itu wajib. Artinya orang yang kerja di JNE harus percaya dengan Tuhan, itu dulu. Nah, yang kedua nih, yang bikin saya makin berbangga ya, adalah bersyukur dengan sesama manusia. Nah, beliau sampaikan bersyukur ini kan bisa dengan cara kita menolong rekan kerja kita. Apa susahnya di saat teman kita lagi bawa barang kita bantu? Itu kan menyenangkan, meringankan orang. Itu sedekah simple. Dengan itulah kami sesama karyawan akhirnya saling membantu. Maka mudahlah kerjaan di kantor. Nah, dan yang paling sering beliau ulang-ulang terus adalah kita wajib menyantuni anak yatim. Dan ini apapun agamanya, apapun rasnya, seluruh karyawan JNE wajib untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni bukan hanya sekedar kasih uang. Jadi di setiap acara ulang tahun beliau selalu contohkan. Saya mohon berdiri ya, Ustaz. Jadi
nyantuni anak yatim bukan hanya sekedar kasih uang. Beliau langsung contohkan, diambil anak yatim itu digendong, ayo kalian harus contoh seperti saya, dibelai kepalanya karena di sela-sela rambutnya itu ada kebelakang, itu ada hadisnya ya. Nah, terus suapi mereka, itu disuapin sama Bapak Haji Suprapto Suparno. Nah, dan kalau kalian punya kelebihan dia, nah, itulah jadi hal penting bagaimana JNE, termasuk juga itu budaya di Tiki ya. Jadi itu adalah sister company. Jadi dua-duanya adalah milik Bapak Haji Suprapto Suparno, tapi beda PT, gitu ya, beda badan hukum saja. Tapi budayanya sama. Diwajibkan bagi kami untuk menyantuni anak yatim, mengayomi anak yatim. Itu hal-hal yang sangat membekas bagi saya karena beliau tahun 2015 sudah meninggal. Jadi JNE saat ini dikelola langsung oleh anak beliau, namanya Bapak Haji Muhammad Feryadi. Kalau yang di Tiki itu anak beliau yang perempuan. Jadi itulah hal yang selalu saya dengar, kenapa JNE ini bisa terus berkembang. Apapun acaranya, apapun eventnya, jangan sampai lupa kita nyantuni anak yatim. Itulah yang kami coba di Pekanbaru sendiri. Kami sudah rutin nyantuni anak yatim, mendatangi panti asuhan gitu ya. Tapi baru tahun ini kami manajemen mengajak serta karyawan. Jadi selama ini memang biasanya yang pergi ke sana tuh tim-tim marketing saja. Untuk tahun kemarin kami mengajak karyawan yang kebetulan lagi off kerjanya ikut serta juga untuk mengantar donasi dari ke panti. Tujuannya apa? Kalau karyawan belum sanggup untuk menyisihkan hartanya, paling tidak mereka ikut membantu. Karena di saat kita pergi ke panti asuhan itu kan melihat bagaimana beruntungnya hidup kita dibanding saudara-saudara kita yang tersebut kan. Nah, alhamdulillah ini sudah kita lakukan dan kami berharap ini bisa jadi istiqomah lah ya untuk menjalankan itu. Ya, walaupun memang ya tadi saya bilang ya, ini tidak bicara semua muslim ya, karena karyawan saya pun juga ada yang non muslim. Tapi Bapak Haji Suprapto Suparno sukses untuk menanamkan nilai tersebut jadi budaya di JNE dan juga grup Tiki. Itu yang bikin saya sangat berkesan. Nah, alhamdulillah dari tahun 90 itu dimulai JNE itu oleh 8 orang termasuk beliau. Sekarang JNE seluruh Indonesia sudah punya 50.000 karyawan. Dan itu dari tadinya hanya ada satu kantor di Jakarta, sekarang sudah mencapai 7.000 se-Indonesia. Dan itu bisa berkembang dengan cara seperti tadi. Maka saya rasa yang dibilang sama hadis ada di ayat Al-Quran juga ada, tapi saya nggak hafal ya. Tapi itu benar dibuktikan oleh Bapak Haji Suprapto Suparno. Dan kami karyawan JNE hanya melanjutkan saja sebenarnya. Maka PR saya saat ini adalah gimana caranya membuat karyawan saya juga ikut serta. Tidak hanya bicara gaji. Kita di sini bicara rezeki. Kalau gaji hanya uang yang transfer masuk ke rekening. Ya, kalau sekarang UMK 29 ya sekitar 3 juta. Tapi kalau rezeki bisa lebih dari itu. Jujur saja, saya dulu juga pernah jadi kurir. Kalau kita lagi beruntung, itu kadang-kadang kasih tip. Saya tahu itu. Tapi saya nggak mungkin menghalangi pelanggan ngasih tips ke karyawan saya. Karena itu rezeki mereka. Apalagi kalau bulan Ramadan, itu biasanya kalau yang muslim diajak buka dulu. Sampai ada beberapa karyawan saya bilang, mohon maaf Bu, Pak, saya harus ngantar barang lagi.
Sampai pelanggan ini bilang, kalau kamu nggak mau buka puasa di sini dulu, besok nggak usah ngantar sini lagi. Akhirnya terpaksa lah karyawan saya. Ini cerita beneran nih Pak, maksudnya memang real. Karyawan saya mengaku seperti itu. Ya itu saya bilang, itu rezeki kamu. Artinya, kadang-kadang kita suka lupa tentang masalah rezeki ini. Kita hanya bicara gaji. Padahal rezeki itu jauh lebih besar daripada gaji yang kita punya. Gaji 3 juta, kalau kita sakit aja, agak beberapa hari di rumah sakit itu bisa habis loh, hampir sepertiga atau mungkin setengahnya. Tapi kalau rezeki, bisa saja ada yang membayarin kita kan, bayarin makan gitu kan, datang ya kita jalan-jalan ke rumah Ustadz, kalau dibayarin makan sama Ustadz, kan bisa saja kan, atau kita lagi jalan-jalan, taunya ada orang yang kasih umroh misalnya, itu nggak tutup kemungkinan. Ada kisah tahun 2018 karyawan JNE di Denpasar, beliau ini Muslim, dia dimaki oleh pelanggan. Itu sempat viral, tapi saya nggak tahu apakah para ustadz pernah melihatnya atau enggak. Jadi dia dianggap bawa barang, taunya sampai di sana kemasannya yang rusak. Dan dianggap penyebabnya adalah kurir JNE. Dan dia bilang, saya tidak ngambil apa-apa, saya tidak merusak Pak. Akhirnya masalahnya sampai ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi lah baru terbukti bahwa memang karyawan JNE ini tidak bersalah. Nah, dalam video tersebut terlihat bahwa kurir JNE ini dengan sabarnya melayani pelanggan, padahal dia dicaci maki dengan kata-kata kotor. Nah, namun dengan dimenangkannya dia di kantor polisi, dan akhirnya si pelanggan itu buat permohonan minta maaf di video ya, langsung di depan polisi juga. Akhirnya masalah ini sudah selesai. Nah, di saat ulang tahun JNE yang ke-28, berarti 2018, beliau karyawan ini diumrohkan langsung oleh kantor Pak. Rezekinya memang begitu. Padahal memang di JNE kalau sudah 12 tahun bekerja itu otomatis diumrohkan Pak. Jadi kalau di JNE kita jadi karyawan itu ada pengharapan lah paling tidak ya. Setelah 12 tahun bisa umroh gratis itu kan lumayan Pak. Kalau ngumpulin uang kita belum tentu ya. Nah, tapi di sini dengan dedikasi, loyalitas itu free. Dan di Pekanbaru juga kita sudah berlakukan Pak. Nah, jadi hal-hal seperti inilah mungkin yang kadang kita suka lupa. Istilahnya ada pertolongan Allah loh dalam kita berdagang ini yang suka kita lupa. Dan ini yang saya sangat-sangat belajar dari Bapak Haji Suprapto Soekarno. Nah, mungkin kalau sedikit bicara tentang perkembangan JNE, benar tadi kata Buya, di saat pandemi bukan berarti usaha itu terhalang ya. Nah, awal-awal pandemi di tahun kemarin, kami di Pekanbaru, ya karena melihat berita ya, maka waktu itu sebelum Ramadan, pemerintah bilang ini bisa jadi bakal lama nih, maka ada kemungkinan beberapa perusahaan bisa jadi yang tutup. Dan kami juga melihat kayak di RPP, Sinarmas itu udah mulai mem-PHK karyawannya. Wah, sekelas itu aja sudah PHK, gimana kami gitu. Maka kami di Pekanbaru akhirnya berpikir paling tidak untuk 3 atau 4 bulan ke depan gaji karyawan harus kami penuhi. Itu dulu. Kami nggak mau perusahaan ini tutup. Nah, disinilah pertolongan Allah. Kami berniat memenuhi itu dengan cara menahan uang tunjangan para leader dan koordinator lah. Jadi kan kalau staff kan nggak ada tunjangan, tapi di atas itu kan ada tunjangannya. Karena dengan kami menahan tunjangan itu bisa saving untuk membayar gaji. Tapi kami bilang sama beliau, kami hanya ingin menahan, bukan untuk menghilangkan. Di saat perusahaan lain mem-PHK, kami bicara sama para koordinator, kami hanya ingin menahan untuk beberapa bulan supaya
kita semua bisa terus bekerja. Dan disinilah saya sangat salut dengan seluruh koordinator saya. Jawabannya cuma satu, tidak apa-apa Pak. Selama kami tetap bisa bekerja, teman-teman kami bisa terus bekerja, silahkan ditahan Pak. Kalau memang lebih dari 3 bulan, silahkan Pak. Itu jujur kondisinya waktu itu orang tua saya baru saja meninggal karena beliau yang membuka JNE di Riau ini. Dan melihat punya karyawan seperti itu, saya nangis Pak. Nggak tahu saya mau ngadu ke siapa gitu. Ya itu ke Allah lah. Tapi dihadirkan punya karyawan seperti itu, saya sangat-sangat bersyukur Pak. Memang dari Januari sampai ke Maret sampai ke April ya, itu agak turun penjualan. Karena kan di saat-saat pandemi pesawat nggak ada Pak. Kita nggak tahu mau ngirim barang pakai apa. Dan JNE akhirnya dengan cepat memilih sewa pesawat, dan itu biayanya sangat besar. Dan di saat bersamaan kami tidak menaikkan ongkos kirim Pak. Ongkos kirim tetap. Artinya yang berkurang adalah profit. Nah, di sisi lain selain kami menyewa pesawat, kami sediakan armada darat. Alhamdulillah kan sekarang darat dari Sumatera ini udah mulai terhubung ya. Udah ada tol dari Palembang sampai Lampung, itu juga cukup menghemat waktu. Yang tadinya bisa 3-4 hari, sekarang mungkin 2 hari udah sampai dari Pekanbaru ya. Nah, itu dia hal-hal yang saya sepakati. Akhirnya kita lewatilah masa Ramadan itu. Ternyata di Ramadan dan Lebaran penjualan kami meledak. Akhirnya yang tadinya kami bilang 3-4 bulan, dalam 2 bulan saja kami cukup menahan dan kami kembalikan semuanya kepada karyawan. Dan dengan pertambahan omset, tentu kita juga perlu SDM. Tadinya saya masuk di JNE itu tahun 2012, itu saya hanya punya kurir mungkin hanya belasan. Ya kalau di total karyawan mungkin sekitar 30 atau 40-an. Tahun ini saya sudah punya karyawan sampai 300 Pak, untuk melayani pelanggan di Pekanbaru saja. Belum lagi yang di cabang-cabang di kabupaten. Artinya di sini ada 300 orang yang dia menggantungkan rezekinya di JNE. Tapi kalau saya berpikirnya bukan mereka menggantungkan rezeki, tapi mereka mau mendoakan perusahaan ini untuk terus berkembang. Nah, ada satu hal yang juga jadi budaya di kami adalah kami memberikan beras kepada karyawan. Ini juga ada ceritanya, kenapa kita harus berikan beras. Dari beras yang diberikan, kita berharap setiap butir itu jadi doa dari karyawan kepada perusahaan. Jadi hubungan antara karyawan dengan perusahaan ini bisa akan terus berlanjut. Semoga apa yang diberikan perusahaan ini jadi berkah buat karyawan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti untuk diskusi lebih lanjutnya bisa dari kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa dari Pak Zuhairi Anna, Deputi Branch Manager JNE. Saya kalau pergi ke JNE itu ada tulisan yang besar di situ, utamakan sholat. Apa bahasanya sih? Utamakan keselamatan dan sholat. Utamakan keselamatan. Sholat dan keselamatan. Utamakan sholat dan keselamatan. Nampak saya besar di sana. Karena juga saya pelanggan JNE juga. Koordinasi online perlu JNE juga. Baik, ini luar biasa karena kita menengok rupanya menjemput rezeki itu kalau JNE ini banyak kepada nilai-nilai dakwahnya luar biasa. Ada tadi bersyukur, menyantuni anak yatim, memberi beras, sehingga orientasinya bukan gaji, tapi orientasinya adalah rezeki. Beda rezeki dengan gaji. Gaji itu per bulan tak dapat dia.
Tapi kalau rezeki itu Pintunya banyak. pintunya tak berpintu. Tidak begitu. Tak berpintu. Makanya kata Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini berkahnya luar biasa. Dari 8 orang jadi 50.000, dari satu kantor menjadi 7.000 kantor. Ini berkahnya luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, tak akan bisa menyantuni anak yatim kalau tidak ada yang kita dapatkan. Tentu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya kan? Caranya salah satunya dengan berbisnis. Wah, ini dia. Baik, yang terakhir yang kita tunggu-tunggu pembicara kita yaitu Bapak Dr. Santoso. Beliau selain akademisi, beliau juga motivator dan beliau jaringan dai preneur Riau. Nah, ini kalau jaringan ini berarti kalau kita buka usaha atau membaca peluang usaha nanti banyak dari beliau ini. Kita berikan waktu sekitar 10 menit karena ini luar biasa nih, banyak ilmu yang ingin kita dapatkan tapi memang harus dibatasi namanya Pak Santoso karena setelahnya ada pembahasan judul. Ya, silakan Pak Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Buya Aswir mentor saya, lama tidak berjumpa tapi selalu di hati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini saya dikumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa. Terutama orang di depan-depan ini luar biasa, memberikan inspirasi, dan saya sebenarnya mau ngomong apa itu juga bingung ya. Karena semua sudah disampaikan rasanya. Tapi barangkali mudah-mudahan saya memberikan perspektif sajalah ya, bahwa ada persoalan yang mendasar karena ini semua ustadz semuanya saya pikir yang perlu untuk kita rekonstruksi ulang barangkali berkaitan dengan dakwah. Dakwah selama ini barangkali yang populer kita jalankan itu adalah sebuah kegiatan, bahkan mungkin beberapa orang sebuah penghasilan atau mata pencaharian. Dakwah tidak kemudian menjadi sebuah gerakan perjuangan. Karena pada hakikatnya dakwah itu adalah gerakan perjuangan. Maka ketika dia merupakan gerakan perjuangan, isinya sesungguhnya justru adalah pengorbanan. Sehingga banyak ayat yang menunjukkan kan, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi berjuang ini memerlukan logistik. Logistiknya yang utama itu harta ternyata justru. Kemudian jiwa. Kenapa jiwa? Karena kita memang harus memiliki sebuah ketahanan mental yang luar biasa ketika berdakwah. Dan ketika Allah SWT merancang, ini agak sedikit teoritis ya. Nanti mungkin akan mengarah ke bagaimana sebuah entrepreneur itu. Ketika Allah merancang kita manusia untuk berdakwah di muka bumi, itu kan sesungguhnya dari surah Al-Baqarah mulai ayat 30 sampai dengan 35. Ini kan cukup jelas sekali apa sesungguhnya yang harus dipersiapkan orang untuk berdakwah. Dan orang akan mudah sekali dijadikan atau dikendalikan dalam proses dakwah apabila terpenuhi dalam diri kita itu 3 hal. Apa tuh? Yang pertama khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kekuasaan yang pertama. Jadi orang kalau mau dakwahnya hebat, kuasai kekuasaan, miliki kekuasaan. Jadi RT aja itu suaranya didengar gitu. Daripada tak jadi apa-apa gitu kan. Yang kedua, kalau ingin dia didengar dakwahnya, kuasai ilmu. Maka Allah kemudian mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diberikan ilmu.
Orang kalau punya ilmu pasti dia didengar. Dan yang terakhir yang luar biasa yang hari ini sampai dengan hari ini umat Islam itu sering melupakan gitu. Maka saya sama Ustadz Zulfadli ini ada gerakan menghidupkan sunnah besar. Apa itu? Ya entrepreneur. Menghidupkan 1000 saudagar. Dan menghidupkan 1000 saudagar. Yang ketiga adalah ekonomi. Setelah Adam itu memiliki ilmu pengetahuan, kan kemudian dia disuruh masuk ke surga. Masuklah ke dalam surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kemudian makan dan minumlah kamu sesukamu. Ini maknanya dulu kan kalau kita pahami ini hanya surga, tempat kita damai, tenang. Ternyata enggak, di situ bisa ditafsirkan itu penguasaan ekonomi gitu. Yang selama ini itu kita tinggalkan. Ini barangkali kalau Buya Asfir sering membahas, ini kan persoalan yang mendasar kalau dalam sejarah Islam kan adanya dikotomi ilmu pengetahuan. Maka tadi beberapa orang juga sudah menunjukkan gitu. Kenapa kemudian kita tidak hebat menguasai dakwah, tidak bisa menjadi yang terdepan dalam peradaban manusia akhir-akhir ini? Karena kita memisahkan ini gitu. Saya mengertinya bisnis, saya tidak ngerti agama. Itu kan sudah dikotomi kan. Orang bisnis harus ngerti agama, orang agama juga harus ngerti bisnis. Orang bisnis juga harus mengerti kekuasaan, orang kekuasaan juga harus mengerti agama. Kalau ini dipisahkan, ini tripod Pak. Kalau politik Israel itu tripod. Kuasai dunia dengan 3 hal. Apa itu? Ekonomi, pendidikan, politik. 3 hal ini tidak kita kuasai, jomplang bahasa Jawanya. Kalau cuma 2 jadi pasti tumbang ya. Harus 3 tripod. Terkuasai. Nah, maka saya pikir momentum hari ini hanya momentum sebuah sentilan saja, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan menjadi sebuah gerakan yang lebih luas lagi. Bagaimana membangkitkan 3 kekuatan ini pada diri kita, sehingga kalau sudah ustadz, ini mohon maaf, saya juga sikit-sikit lah kadang-kadang juga diminta ceramah gitu. Kalau kita sudah ustadz, kita pikiran kita juga tidak serta-merta hanya soal ilmu gitu ya. Supaya gerakan dakwah kita itu menjadi mantap gitu ya, menjadi menjadi jitu gitu ya. Ternyata sosok seorang pendakwah itu juga harus lengkap gitu. Setidaknya dia punya ilmu, setidaknya dia punya kekuasaan, walaupun kekuasaannya mungkin konteksnya beda-beda ya kan. Artinya dia punya sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia juga punya maisah itu, sumber penghidupan. Mohon maaf, saya tahun 2017 malam-malam saya dosen di Bengkalis, di Stein. Saya jam 2 malam saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya begini, saya merasa ketika saya menjadi dosen, bahkan saya motivator, mungkin kalau dibuka YouTube saya motivasi pelangi Santoso, Santoso motivasi pelangi, itu banyak YouTube saya di situ. Itu saya hanya memotivasi orang dengan teori. Saya ceramah seperti ini di masjid-masjid juga dengan teori. Saya ngajar di kampus juga dengan teori. Tapi kapan saya melaksanakan apa yang saya ceramahkan? Itu tersentak saya, Ustaz. Karena membaca kan ada ayat yang tegas. Apa ayatnya? Kaburo maktan indallah. Takulu. Itu dia. Itu saya tersentak. Maka 2017 saya kemudian berazam saya berhenti untuk mengajar. Saya pulang ke Pekanbaru, saya memulai, mohon maaf, sampai di Pekanbaru saya ketemui ayahanda Darul, ayahanda beliau, Pak almarhum. Saya memulai dengan cara apa? Dengan cara kebetulan kami ada komitmen untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dulu ya, walaupun tidak jadi. Mudah-mudahan beliau tempatkan di tempat yang mulia oleh Allah SWT. Membangun sebuah pesantren yang saya kelola atau saya rancang menjadi pesantren entrepreneur. Kayak saya tidak mau menghasilkan santri-santri yang hanya berteori saja, tapi dia harus juga bisa bekerja, harus bisa ke lapangan gitu.
Maka saya memulai dengan menanam jagung, saya memulai dengan menanam cabai gitu. Masalah berhasil atau tidak itu urusan nanti. Tetapi ada usaha. Sehingga saya walaupun saat itu S3, mohon maaf saya ya nyangkul. Saya jual jagung. Saya keliling jual jagung. Saya ngangkat telek ayam. Dan beliau nampak sering sama saya. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ustaz sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kenapa kok dakwah kita gagal? Karena kita di sini, Ustaz. Mindset kita barangkali yang harus diperbaiki. Coba kita lihat dalam sejarah. Bagaimana pengislaman atau dakwah para sahabat-sahabat bahkan Rasul sendiri itu mengesan bahkan sampai sekarang ketika dakwah itu dikisahkan, masih mengesan sampai sekarang. Dengan cara apa mereka bisa mengesankan? Dengan harta dan kekuasaan. Kita lihat bagaimana Bilal diselamatkan. Apakah Bilal diselamatkan hanya dengan ceramah ketika ditindih batu besar itu? Ditebus, Pak. Ditebus. Bagaimana ketika musim kekeringan di Madinah itu, kemudian Utsman bin Affan membeli sumur rumah. Apakah orang-orang kekeringan itu hanya diceramai? Tidak, Pak. Dibelikan sumur. Yang sumur itu sampai sekarang masih melegenda dan sampai sekarang masih memberikan manfaat untuk kita sekalian. Berikan sumur. Nah, maka ini saya masuk ke Daipreneur. Maka kemudian kebetulan program kami untuk pesantren entrepreneur gagal, tidak berlangsung. Kemudian muncullah corona. Corona bukan muncul karena itu. Ada momentum baru yaitu corona. Ketika momentum corona datang, tersentak semuanya. Ustaz sekarang ceramahnya berkurang. Ya, nah. Sudah mulai telepon, Ustaz, saya kok berkurang ceramahnya. Itu saya kok mulai berkurang. Ada yang habis ya. Oh, ada yang habis sama sekali. Akhirnya saya berpikir, gimana caranya nih Ustaz supaya bertahan? Maka muncullah ide spontan, saya membuat konsep namanya Daipreneur. Daipreneur, jaringan Daipreneur itu sebenarnya konsepnya begini. Ustadz ini kan punya jamaah ini kan butuh makan, butuh minum, butuh keperluan apa-apa. Nah, di antara para ustadz itu kan ada yang bisa bikin mie goreng, ada yang bisa bikin ayam panggang, ada yang bisa bikin cincau dan seterusnya. Bagaimana kalau ustadz ini yang punya produk-produk ini kemudian kita bangkitkan, kemudian jamaah yang katanya dia harus lockdown itu, dia harus ada di rumah masing-masing itu yuk kita komunikasi, Bu, berasnya butuh berapa kilo minggu ini, gitu loh ya. Lalu ustadz ini yang mensuplai gitu. Sambil itu kita bisa tetap pengajian gitu. Pengajiannya daring. Ya, satu komunitas itu, satu komplek buat komunitas daring. Nah, enggak usah keluar mana-mana, Bu. Nanti berasnya kami kirim, ayamnya kami kirim, sayurnya kami kirim. Maksudnya begitu gitu. Cuman ini memang tidak mudah karena mindset tadi gitu. Ketika saya mulai tawarkan datang ke Ustaz Zulfadli, Ustaz, saya kalau masuk ke jaringan ini saya dikasih modal berapa ya? Wah, gitu saya sudah hancur ya. Karena saya tidak punya modal. Bukan dia salah, ya saya salah. Karena saya harusnya kalau punya ide itu saya harus punya uang gitu. Tapi saya tidak punya uang kok saya punya ide itu, kan gila itu namanya. Tapi sebisa saya ya sampai di situ gitu. Maka kemudian kita buat orang-orang yang memang bisa bersedia untuk memulai dari awal, lalu kita kumpulkan menjadi satu, maka muncullah Ngobis, ngobrol bisnis yang ada di Akasia bersama Ustaz Zulfadli dan lain-lain. Sampai sekarang kita alhamdulillah beberapa ustadz memang sudah mulai bergabung dan kemudian mulai bangkit lah. Dan saya sendiri kemudian dengan adanya corona ini juga alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah kemudian ide Unimas. Unimas itu sebenarnya Uni dan Mas. Uni itu istri saya orang Minang, Mas itu saya karena orang Jawa. Itu kalau tak ada corona itu udah jadi, Ustaz. Itulah hikmahnya gitu kan. Hikmahnya bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, ada ide-ide besar. Dan ternyata menarik. Produk saya apa? Produk saya ayam ingkung. Kalau dia ingkung itu utuh. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang direbus gitu.
Dan ternyata luar biasa karena selama ini orang kan rindu dengan makan bersama. Dengan adanya ingkung besar, ayam besar satu utuh itu, ada muncul kebersamaan. Maka gerakan saya berbasis masjid juga. Jadi masjid-masjid yang punya kegiatan iftar jamaah entah Kamis, entah Senin, itu saya antar beberapa ingkung untuk buka puasa di sana. Mereka iftar jamaah dengan ingkung itu. Itu barangkali kan di antara sisi dakwah yang kita bisa olah di situ. Dan ini juga peluang bisnis untuk kawan-kawan yang mungkin menjadi takmir masjid, menjadi pengelola dakwah dan seterusnya. Ini menjadi, kan kita artinya pangsa pasar kita itu ada di depan mata kita. Bahkan kita ceramahi semuanya gitu. Jadi kalau Ustadz Zulfadli punya jamaah 50, itu saya pikir nggak ada orang bilang tidak kalau Ustadz Zulfadli sudah ngomong iya. Iya enggak? Ah, itu dia. Jadi besok kalau buka puasa ingkung Unimas Uta Santoso, pasti itu. Jadi sekarang jumlah saudagar kita yang udah bergabung tuh lebih kurang 200. 200 ya. 200 saudagar. Dan nanti tambah ini kan, ini mungkin agak 50 atau berapa. Ya, saya pikir itu nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi. Mohon maaf saya tidak terstruktur karena kalau terstruktur mungkin jadi teori kayak kuliah ya. Namanya mobis ya. Namanya mobis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa materi dari Pak Dr. Santoso. Memang masalah mendasar tadi, mindset dakwah kita harus menjadi gerakan perjuangan ya. Dakwah itu harus gerakan perjuangan. Kalau sudah berbicara perjuangan, isinya pengorbanan. Ya, ini luar biasa. Dan ingin salah satu unsur dakwah berhasil itu kuasai ekonomi. Itu titik poin yang bisa kita ambil.